Kasus pembunuhan berantai atau serial killer menggemparkan tanah air dalam sepekan terakhir. 9 orang tewas dibunuh dan ironisnya, sebagian korban masih ada ikatan keluarga dengan para tersangka. Mereka dibunuh karena selain untuk menutupi kejahatan para tersangka, juga untuk membungkam para korban yang menagih janji setelah diiming-imingi penggandaan uang oleh para tersangka. Lalu seperti apa modusnya dan bagaimana caranya agar kita tidak tertipu modus iming-iming penggandaan uang? Berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Saudara, Ditreskrimum Polda Metro Jaya pekan lalu mengungkap kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang terjadi di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Dari sejumlah korbannya, mereka ternyata tergiur iming-iming penggandaan uang yang dijanjikan oleh para pelaku. Lantas, seperti apa modusnya? Dan bagaimana cara agar Anda tidak menjadi korban penipuan penggandaan uang? Simak info kriminal bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Fajrin Abdillah berikut ini. Kasus kematian satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat yang sempat diduga akibat keracunan ternyata menjadi pintu terungkapnya aksi keji serial killer yang disutradarai Wawon Erawan alias Aki berusia 60 tahun. Satu keluarga yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi pada 12 Januari 2023 lalu adalah Ai Maimunah dan dua anaknya, yakni Ridwan Abdul Muiz dan Riswandi. Seorang anak Ai Maimunah lainnya selamat, namun dirawat di rumah sakit. Sempat disangka keracunan, Ai Maimunah dan kedua anaknya ternyata dibunuh dengan racun. Pembunuhnya ternyata adalah suami Ai Maimunah sendiri, yaitu Wawon. Wawon merencanakan pembunuhan ini dengan Duloh. Selain Wawon dan Duloh, ada tersangka ketiga di pembunuhan Bekasi ini, yaitu Dede Solehudin. Tersangka Dede merupakan adik ipar korban Ai Maimunah. Dede bahkan juga sempat diracun, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata para korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena mereka mengetahui kejahatan para tersangka. Setidaknya, ada 9 orang yang diduga menjadi korban pembunuhan tersebut. Mayoritas mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka Wawon. Wawon mempunyai 6 istri, di mana 3 diantaranya tewas dibunuh. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan aliran uang sebesar 1 miliar rupiah yang berasal dari para tenaga kerja wanita yang ditipu oleh tersangka dengan modus penggandaan uang. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, kasus penggandaan uang bisa terjadi lantaran antara pelaku dan korban sama-sama merasa diuntungkan. Dua-duanya berujung pada tadi bertemunya kemauan untuk menjadi kaya lewat penggandaan uang dan kemampuan klinik gitu ya. Jadi kemampuan klinik itu sendiri sebetulnya bohong, ilegal, dan menggandakan uang secara ilegal juga sebetulnya suatu niat yang sebetulnya juga tidak rasional. Jadi tidak rasional dari sisi masyarakat, ditambah tidak rasional dari sisi orang yang katanya bisa menjadi atau bisa menjadi pemilik kemampuan klinik itu, ya. Dengan kata lain, ya dua-duanya bohong lah, gitu ya. Masyarakatnya mudah terperdaya, lalu kemudian si ada anggota masyarakat yang mengaku sebagai dukun juga mampu memperdaya. Nah, itu yang saya kira bisa menyebabkan terjadinya
terjadinya situasi ini. Kasus penggandaan uang dengan cara-cara supranatural di zaman modern seperti ini ternyata masih saja terjadi. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban para penipu pengganda uang? Modus penggandaan uang diamini polisi menjadi latar belakang dari tersangka Wawon CS untuk melakukan pembunuhan di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Lantas, apa saja langkah yang dapat kita ambil agar terhindar dari kejahatan penggandaan uang? Yang pertama, jangan mudah percaya oleh iming-iming dukun klinik yang menjanjikan sejumlah keuntungan secara instan. Berpikirlah secara rasional, apakah yang diiming-iming itu masuk akal atau tidak. Yang kedua, tingkatkan keimanan dan dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semakin religius, maka kita akan semakin dapat berpikir secara rasional. Berikutnya, peran kedekatan keluarga dan teman sangatlah penting, yakni untuk mengingatkan apabila Anda menjadi incaran para pelaku penipuan. Ceritakan kepada keluarga dan teman apa yang Anda alami agar tidak semakin terjerumus. Dan yang terakhir, upayakan untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang baru kita kenal. Hal ini penting kita lakukan agar terhindar dari praktik penipuan. Sebab kerugian bukanlah hanya materi, namun nyawa pun bisa melayang. Saudara, berpikir rasional adalah kunci utama agar kita tidak terjebak dalam janji manis para penipu pengganda uang. Yakinlah bahwa modus penggandaan uang secara instan tidak mungkin bisa terjadi meski para pelaku mengiming-imingi keuntungan yang sangatlah besar. Demikian info kriminal kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Fajrin Abdillah pamit undur diri. Sampai jumpa.